datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang menaruh kasih setianya untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari yang indah kita boleh kembali datang ke rumah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau masuk hadirat Tuhan. Mari saya undang jemaat untuk bisa bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami pagi hari ini untuk datang kepada Engkau. Terima kasih Yesus. Mari Roh Kudus bekerjalah pagi hari ini, penuhi setiap hati jemaat-Mu yang rindu akan Engkau pagi hari ini Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh Engkau adalah Allah yang dahsyat bagi kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang besar, melebihi segala masalah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini pujian penyembahan kami untuk Engkau. Haleluya Yesus. Dengan seluruh kerinduan hati kami Tuhan. Haleluya Yesus.
Beri kami kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Engkau. Terima kasih untuk waktu yang indah ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus, berkati setiap jemaat-Mu yang rindu untuk menyembah Engkau pagi hari ini. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan beracara pagi hari ini sehingga ibadah kami hari ini boleh menjadi berkat dan kekuatan buat setiap kami jemaat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap memuji Engkau, kami siap memuliakan nama-Mu, kami siap menerima berkat firman-Mu Tuhan. Kami siap memberikan persembahan kami untuk Engkau ya Bapa. Kami percayakan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Kita mau masuk ke dalam rumah Tuhan. Kita mau pujikan Ku Masuki Gerbangnya dengan hati syukur.
Pagi hari ini kita akan mendengarkan kesaksian. Oh, maaf, silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Bunda Rita. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya merasa bersyukur, saya merasa bersuka cita karena sampai saat ini saya merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saya siang hari ini ingin sedikit menyaksikan tentang kebaikan dan kebesaran Tuhan yang saya rasakan selama beberapa waktu ini. Bapak Ibu tahu, saya ada keluhan di jantung saya, kondisi jantung saya yang bocor dan klepnya yang sudah sangat lemah. Saya bersyukur saat ini saya masih bisa berdiri dalam kondisi sehat dan bisa beribadah dengan Bapak Ibu Saudara pada siang hari ini. Yang ingin saya saksikan adalah sekitar tanggal 26 April kemarin saya menerima telepon dari Karyati. Yang telepon itu membuat saya sangat kaget, membuat saya sangat takut sekali. Karena yang saya pikir telepon itu akan saya terima untuk waktu yang lebih lama lagi, ternyata telepon itu datang lebih cepat. Dari telepon itu mengatakan Ibu Ita sudah dijadwalkan untuk operasi tanggal 27 dan Ibu Ita tanggal 26 harus sudah mulai mondok. Jujur saya takut sekali, tapi saya tidak berani untuk beriak karena saya takut karena saya tidak mau keluarga saya yang selama ini mendukung saya, memberi kekuatan kepada saya, mereka juga merasa takut seperti saya. Saya pendam sendiri, saya sok berani. Tapi saya bersyukur malam hari sebelum saya berangkat ke rumah sakit, Pak Widi dan juga Bu Osil ke rumah. Di situ saya mulai berani. Saya ditanya Pak Widi, kenapa Bu Ida takut? Saya takut Pak. Saya takut nanti di rumah sakit saya sendirian, tidak ada yang mencari. Karena pandemi ini kan tidak boleh ditunggoni, tidak boleh dibesuk. Saya takut Pak, nanti aku di ruang ICU, aku sendirian dengan alat-alatnya, aku takut toh Pak. Apalagi yang bikin Bu Ida takut. Saya takut nanti Pak. Malam itu saya baru bisa mulai menangis. Setelah beberapa hari saya tahan rasa takut itu karena saya tidak mau terlihat takut terhadap pada keluarga saya. Tapi malam itu Pak Widi berkata, kita nggak perlu takut. Kemarin bersama keluarga kita bersama keluarga bisa melewati ini, kita kuat. Tapi sekarang ini saat buat Bu Ita untuk Bu Ita berperan sendiri bersama Tuhan.
saat di meja operasi nanti, saatnya Bu Ita berperan bersama Tuhan dan yakin kalau kita bersama Tuhan, kita berserah, kita pasti menang. Dan mulai saat itu rasa takut saya, rasa khawatir saya hilang. Saya didoakan sama Pak Wibi sama Bu Osil. Saya merasakan kedamaian yang luar biasa. Saya merasa, ya Tuhan, aku kuat, aku harus berani, aku berani Tuhan, aku tidak mau takut lagi. Aku mau berperang bersama Tuhan dan aku percaya aku pasti menang. Setelah malam itu sudah mulai saya mantap, saya pasti bisa. Dan saya bersyukur untuk saat-saat seperti itu saya dihubungi banyak teman-teman yang dari jauh, yang hamba-hamba Tuhan yang dulu teman-teman dari gereja sini. Mereka memberi support, memberi masukan, berdoa buat saya. Dan satu kekuatan lagi, malam sebelum operasi itu saya hanya berdua dengan suami di kamar. Saya harus menunggu jatah minum obat karena persiapan untuk operasi. Minum jam 6, jam 10, jam 12, nanti harus kuras perut, harus macam-macam minum obatnya. Dari semalam itu sepertinya saya tidak bertidur karena untuk persiapan besok badannya harus dikasih banyak obat apa itu. Ya, pagi harinya saya bersama suami, saya mendengar khotbah yang sangat menguatkan saya juga. Saat itu saya mendengar kesaksian dari Bapak Pendeta Roni Daud Sumeo. Dia juga terkena COVID, positif COVID. Dia harus dikarantina 14 hari. Di situ dia merasakan pertolongan Tuhan. Dia bisa mengalahkan rasa takutnya, rasa khawatirnya. Di masa karantinanya yang dia lakukan, dia hanya bernyanyi, memuji Tuhan. Dalam ibadah itu juga disertai perjamuan kudus. Saya bersama suami berdua, yuk ya, kita perjamuan kudus. Nah, di dalam perjamuan kudus itu ada satu lagu yang sangat menguatkan saya, yang sangat memberkati saya. Dan lagu itu saya selalu nyanyikan di sepanjang perjalanan menuju dari kamar perawatan sampai menuju ruang operasi. Itu selalu saya nyanyikan, saya tidak peduli mau dokter dengar atau saya tidak berusaha menyanyi aja. Sampai di depan ruang operasi, saya diganti baju, saya masuk ruangan. Yang saya tahu, yang saya masih ingat di situ, saya dilihat banyak dokter. Bu, disuntik ya tangannya? Iya. Saya disuntik. Saya posisi sudah terlelap mungkin. Nah, dalam posisi tidur itu saya mendengar seperti perbincangan orang banyak dokter itu di sekeliling saya. Mereka berbincang tentang proses ini dengan bahasa kedokterannya. Ini ibu ini sudah parah. Ininya tuh sudah nganu. Ini mungkin bisa didandani. Ininya sudah begini. Ini sudah begini. Ada dokter perempuan yang sangat jelas masih terdengar di telinga saya. Ibu ini tidak akan sembuh. Ibu ini bakal mati. Kayak Pak Eka loh. Saya takut sekali Pak Saudara. Tapi ada satu dokter laki-laki. Saya bisa mendengar suara dokter itu. Dia berkata begini, orang enggak. Ini ibu ini pasti sembuh. Ibu ini pasti sembuh. Pasti bisa. Asalkan dia keluar dari sini. Dokter itu berkata seperti itu. Dalam apa ya? Saya hanya seperti orang itu tadi dengar sesuatu. Saya berusaha menggerakkan tangan saya, kaki saya, tapi rasanya abot banget, berat banget. Membuka mata pun saya terasa berat sekali. Tapi begitu saya bisa membuka mata, sebelum buka mata itu saat mendengar perbincangan itu saya hanya bilang gini, Tuhan, aku mau sembuh, aku mau sehat Tuhan, aku mau hidup di
Saya bersyukur pertama kali yang saya lihat suami saya sudah di depan saya. Wah, Tuhan terima kasih, berarti saya hidup. Setelah sadar saya tahu di mulut ini masih ada ventilator, alat pernapasan itu ada ventilator. Mungkin karena saya cemas ya, saya bingung, mulai batuk-batuk. Nah dokter suster yang di situ cuma berkata gini, Bu, jangan panik, jangan panik, jangan panik Bu. Yang penting bernafas wae. Nek ibu panik nanti malah tambah parah. Bernafas saja Bu. Nah, saya ingat sebelum operasi saya dikasih tahu itu saya harus bernafas. Kalau sadar harus bernafas. Ingat. Pokoknya kudu iso ambekan. Benar, saya mencoba menenangkan diri saya mencoba ambekan. Puji Tuhan, saya masih hidup. Saya melewati di ruang ICU itu selama 4 hari. Puji Tuhan, ketakutan saya akan ruang ICU yang saya takutkan, saya bayangkan di sekeliling saya ada orang-orang yang, maaf kata, mungkin posisi saya ya, yang parah-parah yang saya takutkan itu ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Di situ saya selalu jaga 24 jam, ada dokter suster banyak. Di ICU itu saya bisa merasakan tenang, saya merasakan damai sejahtera, saya hanya bisa berkata, saya hanya bisa bernyanyi, itu saja. Setelah 4 hari perawatan di ICU, saya masuk ke ruang perawatan selama 3 hari dan puji Tuhan, di sana Tuhan juga menyatakan penyertaannya kepada saya. Setelah 3 hari di tempat ruang perawatan, dokter mengatakan boleh pulang. Tuhan terima kasih. Sampai di rumah tetap berjalan perawatan luka-lukanya. Setelah ini luka bedahan di sini ini karena bekas lukanya ya, dari sini sampai sepanjang tulang dada kan dijahit Tuhan ini. Saya pulang masih bawa suntikan besar di perut sini. Ini ada bekas lukanya di sini, ada suntikan besar di sini. Saya masih bawa pulang itu. Setelah seminggu harus saya lepas. Setelah ini perban dilepas, saya melihatnya tuh saya lari, Mama, aku mau lihat, aku takut. Baru beberapa hari ya, aku tidak mau lihat, aku takut. Tapi semakin kesini, setiap kali saya ganti baju, saya boleh melihat bekas luka itu. Saya hanya bisa berkata, Tuhan, ini kemurahan-Mu, ini kebaikan-Mu Tuhan. Aku bersyukur. Aku tidak hanya menjadi pendengar, oh puji Tuhan itu begini, tapi aku boleh
sungguh luar biasa. Kita boleh melihat mujizat Tuhan itu ada dari dulu bahkan sampai hari ini. Dan Bunda Ita boleh merasakan itu dan boleh mengalami itu. Amin, saudara. Amin. Kita persiapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari saya undang yang bertugas untuk bisa maju ke depan. Mari kita pujikan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama memberikan yang terbaik untuk kelebaran kerajaan-Mu di tempat ini dan pelayanan di tempat ini ya Bapa. Kiranya Engkau berkati setiap pengurus, setiap bendahara yang mengelola keuangan dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kita percaya bahwa kuasa-Nya ada bagi kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena firman-Nya ya dan amin. Mari datang kepada-Nya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku yakin
bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin bagi orang-orang mengatakan itu mustahil, dokter mengatakan itu mustahil. Tapi ketika Tuhan membuat mukjizat, ketika kuasa Tuhan terjadi, mukjizat akan terjadi. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami buat mengucap syukur untuk anugerah dan karya-Mu yang begitu indah dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini atau pada siang hari ini kami diberi kesempatan untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan memberikan penerangan, memberikan iluminasi dalam hati kami, supaya kami menerima di dalam hati yang dapat dalamnya Bapa. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi, selamat siang. Pripun kabare? Saya mawon baik-baik saja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari Rabu yang lalu sebelum anak saya masuk ruang operasi, dia tanya sama saya, "Pak, operasi itu sakit apa enggak?" Dia mengatakan, "Pak, saya takut. Aku wedi begitu ya. Saya takut." Daniel, tidak usah takut. Tuhan pasti menyertai kamu di dalam operasi kamu. Sebelum dibawa ke ruang operasi, kami berdoa bersama dengan istri dan Daniel. Dan Daniel merasakan tidak takut lagi. Puji Tuhan, dan operasinya berjalan dengan baik. Tapi saya melihat Bapak Ibu sekalian, anak saya Daniel itu tahan nyerinya luar biasa. Pada saat hari Senin dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa, ada gigi kanan kiri yang berlubang dan itu sudah infeksi yang sebelah kiri dan harus dicabut. Dan hari Selasanya dikonsultasikan ke dokter bedah mulut begitu ya. Dan saya melihat Daniel pada waktu menunggu proses dia masuk ke ruang lantai 3, di ruang di mana dia mau istirahat di sana. Saya melihat Daniel itu tahan nyerinya. Saya tanya, "Dan, kamu sakit ya nyeri?" "Ya." "Tapi kok kamu enggak nangis begitu ya? Enggak terasa sakit?" Padahal papa tahun lalu Daniel, papa itu enggak bisa nahan sampai papa nangis. Sampai bisa berambang. Karena apa? Saking nyerinya. Dari ruang pertama kali dia diperiksa, kemudian bolak-balik ke lab dan lain sebagainya. Jalannya agak jauh. Daniel juga ikut jalan. Enggak capek, bolak-balik. Kemudian saya sampai saya agak guyon ya. "Mah, kita hari ini jalan-jalan tidak di TLJ." Di mana TLJ itu kan Trilomban Juang, biasanya kalau hari biasa itu sore ada kesempatan saya jalan-jalan, kita jalan-jalan di rumah sakit mah. Bolak-balik. Tapi saya lihat Daniel itu tidak merasa nyeri. Tapi saya lihat Daniel tahan sekali. Puji Tuhan, operasi berjalan dengan lancar dan hari Jumat yang lalu sudah pulang ke rumah, dan saya minta tolong untuk tetap bantuan dalam doa proses untuk penyembuhan dari anak kami Daniel Alexander Agustino. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan. Untuk tema tahun 2020 ini adalah temanya apa? Bangkit dan menjadi terang. Dan ini tema yang sangat-sangat tepat dan pas untuk terkhusus buat gereja Isa Al-Masih Kalibanteng. Supaya di tengah-tengah kondisi pandemi ini ya,
kita tetap optimis dan bangkit dan bangun Bapak Ibu sekalian, supaya kita tidak merasa takut lagi, tidak merasa dibayang-bayangi dengan virus yang ada. Karena kita yakin bahwa kita ini adalah anak-anak terang yang harus bangkit dan bangun supaya tidak jatuh lebih dalam lagi. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama melihat dan membaca firman Tuhan yang terdapat terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-46. Tolong di next. Kalau sudah mendapatkan ayatnya Bapak Ibu sekalian, mari kita akan baca bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita menyuarakannya dengan keras supaya suara kita terdengar. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-46. Next. Sudah saya tulis ayatnya. Ya. Oke. Mari Bapak Ibu sekalian, kita baca firman Tuhan pada pagi hari ini dengan suara keras, dengan suara sendiri-sendiri, dan diperdengarkan. 2, 3. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku. Nah, ulangi lagi ya, supaya firman Tuhan pada pagi hari ini tidak sekedar kita membacanya, tapi bisa menjadi rema dalam hidup kita. 2, 3. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jangan tinggal di dalam kegelapan. Beberapa tahun yang lalu, ya sekitar tahun 95, kalau seandainya smartphone ya yang Android itu ada, tentu saya bisa mengabadikan sebuah pengalaman hidup berada di sebuah tempat, ya tempatnya gelap setiap malam, hanya diiringi ya dengan satu lampu teplok sentir, dan gerejanya berada di tengah-tengah sawah. Belakangnya ada gunung atau bukit. Jemaatnya pada waktu itu menamakan Gunung Bongkok atau Gunung Sion. Bagaimana pengalaman hidup di dalam suasana yang sangat gelap? Itu tidak mengenakkan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kalau kita hidup di dalam kegelapan, itu otomatis kalau tidak ada terang, kita hidupnya meraba-raba, tidak jelas, bahkan melihat jauh ke depan pun tidak bisa, karena gelap, tidak ada sinar di dalamnya. Tapi ketika ada lampu sentir ya, lampu teplok berada di tengah-tengah kamar, itu seolah-olah ya memang kegelapan sirna, tapi masih ada kegelapan karena sinarnya sedikit, tapi pasti gelapnya akan sirna. Sebuah pengalaman di mana bagaimana hidup di dalam sebuah kegelapan itu tidak mengenakkan Bapak Ibu sekalian. Ya, firman Tuhan mengatakan, aku datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya, jadi setiap Bapak, Ibu, dan saya yang sudah menerima Kristus di dalam kehidupan kita, bahkan sudah dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selanjutnya dikatakan, jangan tinggal dalam kegelapan.
Mari kita baca lagi di dalam Efesus yang menggambarkan bagaimana kehidupan orang-orang Efesus yang saat itu mereka hidup di dalam dunia yang gelap. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Tapi kita baca saja 2 ayat. Ayat 7 dan ayat 8. Saya akan bacakan saja. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Pergaulan yang buruk merusakkan apa? Pergaulan yang buruk itu merusakkan yang baik. Jadi di dalam ayat 7 ditegaskan jangan berkawan, jangan berteman, jangan bergaul dengan mereka yang hidupnya sudah di dalam kegelapan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita berkawan, ketika kita bergaul atau berteman, itu enggak apa-apa, enggak salah. Karena kita ini adalah makhluk sosial yang harus bergaul, yang harus ikut bersama-sama dengan lingkungan dan sebagainya. Tapi lihat bagaimana kehidupan mereka yang sudah ada di dalam kegelapan, jangan berkawan dengan mereka. Diojo-ojoi berbuat jahat, ya. Jangan berkawan dengan mereka. Jadi memang firman Tuhan mengatakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sebaik-baiknya manusia, kalau dia tidak bisa mempertahankan kebaikan dan bergaul dengan orang-orang yang tidak benar dalam tanda kutip, pasti sedikit-sedikit dia akan terpengaruh. Suatu ketika ada anak SD, ya, dia bergaul dengan teman-teman SMP di lingkungannya. Kemudian diajak ngerokok. Ayo jajal, coba sih, ya. Orang ngerokok ki ora lanang, ya. Orang ngerokok banci begitu ya. Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, pertama-tama nolak. Gah engkau meraih sama ayah saya dan lain sebagainya. Ya namanya bergaul, ya. Tiap hari pasti terpengaruh. Sidik-sidik ya. Akhirnya dia ngerokok, Bapak Ibu sekalian. Ngerokok ya, pelan-pelan ngerokok, batuk-batuk dan lain sebagainya. Pada waktu pulang, ayahnya sudah menunggu kok sampai malam enggak pulang begitu ya. Ketika anak itu sampai ke rumah dan ayahnya menghadang, ditanya, kok ambumu rokok? Ora. Kok ambumu rokok? Ora begitu ya. Kemudian anak itu dikuaplok, ambil rokok, gitu ya. Dan anak itu adalah saya, Bapak Ibu sekalian. Jadi dulu juga saya merasakan bagaimana bergaul dengan orang-orang yang dalam ketik mempengaruhi hidup saya begitu ya. Sehingga saya harus dikuaplok sama orang tua. Jadi jangan berkawan dengan mereka. Jangan berteman dengan mereka untuk bisa kita hidup bersih di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Aku sudah ada di dalam terang Tuhan. Kita sudah ada di dalam terang Tuhan.
Karena hidup kita sudah dipindahkan dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Lah, pada pagi hari Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama belajar bagaimana hidup kita ini tetap konsisten, ya, bisa keluar dari kegelapan. Next. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah rela menjadi manusia dan datang ke dalam dunia. Kemudian dia hadir ke dalam dunia menjadi apa Bapak Ibu sekalian? Menjadi terang. Berarti Kristus adalah terang. Tuhan Yesus Kristus adalah terang. Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Jadi Kristus adalah terang dunia. Dia datang ke dunia, tujuannya apa Bapak Ibu sekalian? Supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, saya yakin ketika kita sudah punya komitmen ikut Tuhan, apalagi sudah punya komitmen kemudian dibaptis, terima baptisan air, otomatis kita sudah sah menjadi pengikut Kristus, ya, menjadi murid Kristus. Dan firman Tuhan tadi Efesus 5 ayat 8 bagian terakhir, kita disebut sebagai anak-anak terang. Ya. Tapi di dalam ayat ini Bapak Ibu sekalian, ada sebuah perintah tegas yang diberikan kepada kita setelah kita terima Tuhan. Setelah kita menjadi anak-anak yang terang dalam Tuhan. Perintahnya apa? Jangan tinggal dalam kegelapan. Next, saya punya ilustrasi Bapak Ibu sekalian. Next lagi. Nah, ini adalah sebuah gambar yang pesannya adalah ini adalah sebuah kegelapan. Kalau Bapak Ibu masuk di ruang sana, ya, masuk di tempat yang gelap pekat seperti itu, dengan pintu yang terkunci, Anda terlihat enggak? Tidak terlihat. Anda tidak terlihat ketika masuk dalam ruang pekat seperti ini. Kenapa? Karena Anda sudah dikuasai oleh kegelapan. Orang yang belum terima Tuhan dan masuk di sana, hidupnya masih dikuasai oleh kegelapan, sehingga dia gelap. Apa yang harus dilakukan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah terima Tuhan, yang sudah menerima terang Kristus di dalam hidup kita? Kalau ruangan tersebut mungkin, ya, ada stop kontak, orang yang di dalamnya pasti dia akan meraba-raba dan mencari pusat lampu tersebut. Ya, dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencari di mana pusat lampu supaya dia bisa nyalakan dan teranglah tempat itu. Jadi yang pertama adalah ketika kita jangan tinggal dalam kegelapan dan keluar dari kegelapan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita tetap mencari pusat terang itu. Amin. Di dalam Matius 6 ayat 33 katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi di tengah-tengah kondisi pandemi ini Bapak Ibu sekalian, kita jangan terlalu takut
jangan terlalu terpuruk, tapi kita harus tetap mencari Tuhan. Karena kita yakin bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari pusat terang itu, cari pusat kehidupan itu, supaya kita tetap menempel terus pada terang. Di dalam Yohanes pasal 15 tentang pokok anggur yang benar dikatakan tetap tinggal di dalam pokok anggur, tetap menempel kepada Kristus. Di dalam Kolose pasal 2 dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, setelah kamu menerima Kristus Tuhan, tetaplah hidup di dalamnya. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terang yang sudah menerima Kristus dalam hidup kita, hiduplah tetap di dalam Dia. Amin. Hiduplah tetap di dalam Dia, sehingga kita mendapatkan pengharapan dan kekuatan dari Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu sekalian, tahun lalu pas waktu pulang ada kepenuhan Roh Kudus, saya pulang dengan istri saya, mampir di Indonesia Kaya. Ya, pada saat kita sudah jalan di tengah-tengah, ada telepon dari kakak saya, dari kakaknya Butina begitu ya. Teleponnya sangat mengkhawatirkan. Karena apa? Beritanya tindang balik. Dan balik omamu kebakaran. Aduh, langsung wajahnya sudah berubah. Pak, omah dewe kebakaran. Saya pikir kebakaran apa? Kemudian kita bergegas pulang. Ternyata Bapak Ibu sekalian, mesin cuci yang ada di belakang rumah itu sudah habis terbakar. Dengan cara yang luar biasa, ada seorang anak kecil, karena kan posisi rumah saya di belakang itu adalah rumah kakaknya Butina ya. Dan kalau ada orang lewat dari sana berjalan gitu, rumah saya kelihatan karena tidak ada tembok yang menutupi antara rumah saya di belakang dengan rumah yang di belakang. Ada seorang anak kecil yang teriak-teriak dengan Pak Di saya, dengan kakaknya Butina. Pak, kayak obong-obong apa? Cah cilik ya mungkin umur kelas 5 SD kelas 6. Pak, kayak obong-obong apa? Menurut cerita ya, karena saya diceritani begitu ya. Kemudian kakak saya lari Bapak Ibu sekalian. Ternyata di belakang rumah saya mesinnya itu sudah bulat-bulat begitu ya. Untung posisi dari mesin cuci itu tidak nempel dengan rumah saya. Ada jarak sekitar setengah meter begitu ya. Ember yang ada di bawahnya juga terbakar separuh karena ada airnya begitu ya. Mungkin kalau tidak ada airnya kebakar nempel yang rumah saya. Pertolongan Tuhan sungguh sempurna. Dan rumah saya selamat, tidak jadi kebakaran. Tapi mesin saya kebakar Bapak Ibu sekalian. Hilang. Tapi puji Tuhan, Tuhan ganti yang baru. Kemarin sudah beli lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertolongan Tuhan, pengharapan kepada Tuhan itu memang sangat penting. Kita adalah anak-anak terang di dalam Tuhan. Yang kedua, tadi yang pertama adalah kita mencari ya tentang pusat terang. Yang kedua, menjauhi ya. Kalau tadi ilustrasi yang pertama, kalau ada pusatnya dia bisa menyalakan lampu. Yang kedua, kalau dia bisa berusaha tidak ada lampu, dia akan dobrak pintu yang ada di dalam, dobrak sekuat-kuatnya
supaya menjauhi tempat di dalam kegelapan tersebut. Artinya begini, di dalam Ayub pasal 1 ayat 1 dikisahkan bahwa Ayub memiliki karakter, memiliki sifat takut akan Tuhan, jujur, saleh, dan yang terakhir adalah menjauhi kejahatan. Artinya Ayub ini betul-betul hidupnya jauh dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Next, apa yang dimaksud dengan kejahatan? Saya akan mencoba menjelaskan sedikit saja. Kejahatan berasal dari kata jahat yang artinya buruk atau tidak baik. Hal ini berkaitan dengan perilaku atau perbuatan. Jadi orang jahat adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat atau hukum yang tertulis. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat orang melakukan tindakan kejahatan atau begal atau merampok dan lain sebagainya, mungkin kita mengatakan kayak orang jahat. Karena apa? Dia melakukan tindakan jahat yang merugikan orang lain dan melanggar hukum. Next lagi saya akan jelaskan ada dua kejahatan yang di dunia ini, ada dua saja. Yang pertama adalah kejahatan verbal dan kejahatan non-verbal. Kalau kejahatan yang langsung adalah seperti tadi saya jelaskan ya. Orang melakukan kejahatan mungkin karena dia terdesak dengan kebutuhan, terdesak dengan itu dan lain sebagainya sehingga melakukan kejahatan. Ada juga melakukan kejahatan karena dia penyakitnya seperti itu, sudah dikeluarkan dari penjara ya. Karena pandemi melakukan kejahatan lagi di penjara lagi. Itu penyakit, itu kejahatan-kejahatan fisik yang dilakukan oleh orang-orang jahat. Kemudian kejahatan non-verbal. Saya mau tanya ini Bapak Ibu sekalian. Seandainya ya ada orang yang mencaci maki saudara, mencaci maki Bapak Ibu sekalian dengan kata-kata yang kotor ya, dengan kata-kata kita merasa sakit hati. Itu sebetulnya kejahatan loh. Kejahatan yang melukai hati, melukai perasaan seseorang. Jadi ketika kita berkata-kata, ketika kita ngomong, maaf kata ya, kita ceplas-ceplos, merasa dirinya ngomongnya enak, tapi yang mendengarkan itu kadang-kadang telinganya bisa merah dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu memang hal yang jahat secara fisik kita tidak melakukan. Tapi hal-hal seperti ini sering mencaci maki dengan kata-kata kotor, dengan kata-kata yang tidak berkenan. Itu harus ditinggalkan Bapak Ibu sekalian. Itu melukai hati seseorang. Lebih baik sakit hati. Lebih baik sakit gigi ini. Wah, sakit kabeh Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan. Hal-hal seperti ini, perkataan-perkataan, kata-kata yang kita sering mencaci maki seseorang, kita harus dihentikan ya supaya kita tidak melukai hati seseorang. Supaya kita tidak melukai perasaan seseorang. Karena menurut penelitian yang ada, orang yang sakit hati, orang yang memiliki akar kepahitan, kalau tidak tersembuhkan, itu bisa menjadi penyakit yang fatal.
Jadi mulai hari ini Bapak Ibu sekalian, kita jangan mengeluarkan kata-kata atau caci maki dengan kata-kata kotor kepada orang lain. Itu melukai hati seseorang. Itu kejahatan dalam tanda kutip yang non-verbal, yang mungkin secara fisik tidak merasakan, tapi ini loh, hati yang merasakan. Jadi itu harus kita jauhi semua ya. Harus kita tinggalkan hidup-hidup di dalam kegelapan seperti itu. Karena tadi kita sudah membaca di Efesus pasal 5, kalau kita membaca secara keseluruhan, memang di situ banyak penjelasan-penjelasan tentang hidup di dalam kegelapan, kehidupan orang-orang Efesus yang hidup di dalam kegelapan. Sehingga ayat 7 mengatakan, jangan berkawan, jangan bergaul dengan mereka. Itu bisa merusak kehidupan orang-orang yang terang. Next. Ya, ini yang ketiga Bapak Ibu sekalian ya. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal 119. Tadi pagi sudah dibaca. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Berarti saya dapat menyimpulkan bahwa firman Tuhan itu adalah sebuah alat untuk kita bisa mempertahankan eksistensi kita dalam hidup bersih atau berkelakuan bersih. Beberapa waktu yang lalu, bulan-bulan yang lalu Bapak Ibu sekalian, bahkan hari ini saya sudah menjalankan bisnis kecil-kecilan ya. Saya ditawari dengan seorang hamba Tuhan yang lain. Pak Gus, mau bisnis enggak? Bisnisnya kecil-kecilan, harganya terjangkau murah begitu ya. Ya, enggak apa-apa. Barangnya bisa diambil. Pak Agus enggak usah pakai modal ya. Jadi saya cari produknya, Pak Agus tinggal menjualkan begitu ya. Kemudian saya ke rumahnya, ternyata produknya adalah produk yang sifatnya tujuannya untuk membersihkan. Ada produk cuci piring ya. Saya bukan promosi loh, enggak ya. Saya enggak promosi ya. Ada produk cuci tangan, ada produk cuci motor ya, ada produk untuk mencuci baju dan lain sebagainya. Dari apa yang saya dapat, ternyata semua barang-barang produk yang saya terima itu untuk membersihkan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ternyata itu sebagai alat untuk membersihkan. Bahkan di masa-masa pandemi ini, makan tidak makan kita cuci tangan. Kalau dulu kan mengatakan makan tidak makan kita kumpul. Sekarang makan tidak makan kita cuci tangan karena masa-masa pandemi ini ya. Tujuannya untuk membersihkan motor, membersihkan baju, membersihkan piring dan sebagainya. Demikian juga firman Tuhan ya. Firman Tuhan yang kita baca setiap hari itu adalah produk untuk membersihkan hidup kita. Saya kemarin share ya di grup jemaat Islam sekali Banteng tentang segi positif membaca firman Tuhan. Coba dibaca kembali kalau terima dari sharean saya. Segi positif kalau membaca firman Tuhan setiap hari. Di situ dijelaskan begitu gamblang. Jadi firman Tuhan
yang kita baca setiap hari. Ini adalah sebuah alat, ya, produk untuk bisa membersihkan hidup kita ini tetap bersih di dalam Tuhan. Ketika saya mengantarkan istri saya bekerja, istri saya itu kalau bekerja di Mardi Rahayu selalu shiftnya malam begitu ya. Saya ngantar 9:30 berangkat, kemudian saya pulang sampai ke Indrapasta. Itu ada seorang ibu-ibu yang menuntun motor. Kalau di Indrapasta itu kan jalurnya satu jalur ya, tidak 2 jalur. Ada seorang ibu-ibu menuntun motor, saya lihat bani ora kempes kok dituntun. Saya deketi Bapak Ibu sekalian, Bu, motornya kenapa kok dituntun? Mogok Pak, kehabisan bensin. Karena dia bersama dengan anaknya, ya Bu, saya akan tolong, saya akan tuntun, saya akan dorong. Maksudnya ibu tadi di depan, saya di belakang dorong, ya, sama-sama ke pom bensin. Di Indrapasta itu di sebelah kanan, waktu itu ada pom bensin. Itu jam 10 malam Bapak Ibu sekalian. Sampai di sana pom bensinnya tutup. Aduh Bu, tutup, tidak bisa ngisi bensin. Aduh. Kita mikir bensinnya di sebelah mana nih? Karena kita sering antar, saya sering antar istri pulang kerja lewat Pemuda. Di Pemuda ada Bu, di sebelah kiri jalan ada pom bensin. Tak terke meneh, tak dorong lagi, pelan-pelan, ya. Karena sepi, bantar udah sampai di Pemuda begitu ya. Tak tunggu Bu, jenengan masuk, saya tunggu bensinnya entek pora. Maksudnya pom bensinnya itu bensinnya habis apa enggak begitu ya. Tak tunggu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang tadi saya tolong sudah lewat, sudah pergi naik motor. Pak, terima kasih ya. Ya, begitu. Ketika saya melihat orang lain bisa jalan, tadinya susah, kemudian bisa jalan, itu saya merasa senang. Ada sebuah kebaikan yang terjadi di sana. Jadi kalau Bapak Ibu punya kesempatan untuk bisa menolong orang lain, tolonglah ya. Karena itu tidak hanya menjadi berkat, tapi hidup Bapak Ibu sudah menjadi terang. Walaupun yang kita tolong adalah seorang ibu-ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini ya, kita sudah belajar bagaimana kita tetap bisa hidup di dalam terang Tuhan. Yang pertama, cari pegang terang Kristus. Yang kedua apa tadi Bapak Ibu sekalian, setelah kita mencari, setelah kita mencari dan menerima Kristus sebagai pusat terang, kita menempel terus kepada terang itu. Setelah itu, Bapak Ibu sekalian, menjauhi kejahatan. Keluar ya. Karena Kristus sudah memindahkan kita dari gelap ke terang. Dan yang ketiga adalah mempertahankan hidup kita tetap bersih di hadapan Tuhan. Mari kita akan berdoa, kita akan berdiri, kita renungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya undang pemain musik untuk bisa maju ke depan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan
untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu, oh, syukur bagimu. Haleluya Tuhan. Terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Firman-Mu telah meneguhkan kami supaya kami untuk tetap tinggal di dalam Engkau, tetap mencari kehendak-Mu dan tetap mencari hadirat-Mu Tuhan. Dan kami harus menjauhi segala kejahatan, menjauhi hidup di dalam kegelapan, dan kami bisa mempertahankan hidup kami yang kudus, hidup kami yang bersih di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu Tuhan yang menjadi pedoman untuk kami hidup bersih di dalam Engkau. Kami serahkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bawalah berkat Tuhan, kasih sayang Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai dan memberkatimu dari pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya.